Shalom saudara-saudara seiman di dalam Kristus yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada. Saat ini kita akan mengadakan ibadah online. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biar sama-sama kita menikmati hadirat-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan akan melawat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, kami akan terima lawatan kasih-Mu, kami akan terima lawatan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita nyanyikan Saat Ku Menyembah-Mu. Rohmu bekerja
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, saudara-saudara kaum Kristiani yang berbahagia pada hari ini, di mana saudara kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah melalui media online ini. Baik, sebelum kita mau mendengarkan firman Allah, saya mengundang dan mengajak kita sekalian untuk boleh bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa Allah di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami dalam keadaan sehat-sehat dipelihara Tuhan,
bahkan kami hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang boleh menguasai dan boleh mengurapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menjadi saluran berkat kebenaran firman Allah, juga bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan atau yang menerima firman Allah. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, rasanya kita sudah cukup lama ya hidup dalam masa pandemi ini. Sudah 1 tahun kita ada di dalam kondisi seperti ini. Tentu ada hal-hal yang membuat kita sekalian merasa terbebani, merasa ada sebuah himpitan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saya mau katakan lebih spesifik lagi, ada kesesakan-kesesakan. Ya, bukan hanya akibat daripada virus COVID ini, orang yang ketika terpapar pandemi ini, maka dia salah satu gejalanya adalah mengalami sesak, ya, sesak napas. Sehingga perlu alat bantu untuk melancarkan atau untuk melegakan daripada pernapasannya. Baik apakah oksigen ataukah alat-alat yang lain. Nah, saya percaya juga dalam masa-masa ini bukan hanya kesesakan dalam secara kesehatan atau daripada fisik tubuh kita, tetapi bidang-bidang lain juga banyak yang mengalami dampak sehingga berakibat kesesakan. Ya. Apakah kesesakan dalam ekonomi, kesesakan dalam keluarga, kesesakan dalam berbagai-bagai hal, pasti kita sedikit banyaknya mengalami. Nah, maka daripada itulah firman Allah harus menjadikan sebuah jawaban. Firman itu harus menjadi sebuah solusi. Itulah untungnya saudara dan saya menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Allah selalu ada jalan keluar. Di dalam firman Allah ada jawaban-jawaban dan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi, bahkan juga untuk memenangkan daripada setiap pergumulan, khususnya kesesakan. Puji Tuhan. So, pada hari ini saya ingin mengambil judul, yaitu firman Allah yang saya beri judul Times of Refreshing. Times of Refreshing. Ya, waktu kelegaan adalah sebuah solusi untuk mengatasi atau mengalami kesesakan tersebut. Saya ingin membaca firman Allah tergerak yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Baik, saya membacakan firman Allah yang menjadi dasar kebenarannya pada hari ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20, demikian firman Allah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya, kedua ayat ini merupakan sebuah pembalikan atau merupakan sebuah tindakan akibat daripada sebuah peristiwa yang terjadi. Pada waktu itu Rasul Petrus ia berkhotbah di Serambi Salomo dalam rangka atau setelah terjadi peristiwa yang namanya orang lumpuh disembuhkan oleh Petrus, ya, dan Yohanes. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti, ingin mencari tahu mengapa sang pengemis tadi dapat disembuhkan. Padahal ia sudah cukup lama ada di sana sebagai pengemis yang tidak berdaya. Tetapi pada sore hari itu ketika Petrus dan Yohanes naik untuk berdoa, mereka menyembuhkan sang orang yang lumpuh tadi. Maka banyak orang yang terheran-heran, terkagum-kagum, ingin mencari tahu apakah yang menyebabkan hal yang demikian. Sehingga Rasul Petrus memberikan sebuah penjelasan melalui khotbahnya pada sore hari itu. Nah, setelah ia memaparkan segala hal yang disebabkan atau sumbernya adalah Kristus Yesus yang disalibkan oleh para pemimpin-pemimpin mereka, ya, dengan sebuah sikap yaitu kebencian, sebuah sikap ingin melampiaskan amarah, dendam dan sebagainya kepada Kristus Yesus,
maka terjadilah peristiwa salib yang belum lama terjadi. Maka dalam konteks ayat tadi dikatakan karena itu. Nah, karena itu. Jadi untuk terjadinya sebuah mujizat Tuhan, terjadinya sebuah pemulihan, Rasul Petrus mengatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah. Karena dosa yang adalah merupakan penghalang terjadinya mujizat. Dosa yang menyebabkan manusia tidak berdaya. Dosa yang mengakibatkan manusia hidupnya dalam kesesakan dan keterpurukan dalam keadaan-keadaan tertentu dalam masing-masing hidup ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, akibat dosa begitu banyak dan sangat-sangat mengerikan dampaknya. Sangat mengerikan, termasuk di dalamnya kesesakan tadi. Maka setelah Rasul Petrus mengatakan dosamu diampuni, bertobat supaya dosamu diampuni, dan Tuhan akan memberikan yang namanya kelegaan, ya, mendatangkan waktu kelegaan. Inilah yang saya katakan yaitu times of refreshing, waktu kelegaan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya saudara sekalian juga perlu dan sangat butuh sekali kelegaan. Apabila kita masuk dalam sebuah ruangan yang ventilasinya tidak memadai atau ruangan yang pengap, ruangan yang tidak nyaman, maka sebentar saja kita ada di sana, kita akan mengalami ketidaknyamanan, akan mengalami sesak napas, ya. Ataupun kita masuk dalam sebuah lift di mana banyak orang yang masuk berdesakan, kita ingin cepat-cepat keluar supaya kita mengalami kelegaan. Karena kadar atau kandungan oksigennya di dalam sangat terbatas. Jadi ketika kita keluar daripada sebuah ruangan, keluar daripada sebuah keadaan untuk lebih baik lagi, maka disitulah yang disebut kelegaan, ya, kelegaan. Dan istilah inilah yang dipakai juga oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, tentu kita menyadari bahwa ikut Yesus adalah sesuatu hal yang bukan sekedar artinya kita memiliki sebuah keterikatan dalam sebuah kondisi yang artinya terpaksa. Tidak, tetapi saya mau katakan ikut Yesus adalah sebuah anugerah bagi orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Sekalipun ikut Yesus adalah pikul salib, tetapi saya mau katakan ikut Yesus adalah anugerah Allah yang memberikan kepada saudara dan saya sekalian kelegaan demi kelegaan. Ya, bukan beban yang berat kita ikut Yesus. Tetapi justru kita bersyukur, sangat bersyukur sekali. Orang yang dipanggil dan dipilih untuk menjadi murid-murid dan orang percaya pada akhir zaman ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung dalam dunia ini. Karena engkau telah menjumpa dengan kekasih jiwa, juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah sanggup mengampuni dan menebus dosa-dosa saudara dan saya. Inilah kelegaan yang disediakan oleh Yesus. Dosalah yang membuat manusia mengalami kesesakan. Dosalah yang membuat manusia mengalami ketidakberdayaan alias kelumpuhan dan tidak bisa melihat sesuatu yang baik yang terjadi atas kehidupan ini oleh karena anugerah yang daripada Allah. Maka saudara dan saya sekali lagi perlu sekali artinya engkau berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang waktunya lah bagi kita sekalian. Kesempatan inilah. Karena pada hakikatnya kehidupan manusia itu terbagi atas tiga fase, tiga periode. Sebagaimana digambarkan juga oleh Rasul Petrus dalam sebuah khotbah yang disampaikan di Serambi Salomo ini, yaitu berbicara soal masa lalu yang pertama. Tentu masa lalu, di mana masa lalu bangsa ini atau bangsa Israel, mereka hidup di dalam nubuatan para nabi-nabi, ya, di mana para nabi-nabi sudah menubuatkan akan kedatangan dan kelahiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari mulai Nabi Yesaya, Nabi Mika sudah mengungkapkan, sudah menubuatkan akan kedatangan Juru Selamat. Kemudian yang kedua,
presentnya atau pada masa sekarang, pada saat itu, yaitu periode di mana kedatangan Yesus yang pertama sampai pada kematian dan kebangkitannya. Kemudian yang berikutnya, masa yang selanjutnya atau future. Nah, disitulah kita menantikan, disebut dengan masa atau periode yang ketiga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Saudara dan saya, gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Tetapi dalam masa penantian yang present ini, yang sampai hari ini, yaitu masa kita dipersiapkan dari mulai kelahiran Yesus sampai pada kenaikannya, sampai menunggu kedatangan yang kedua kali, saudara dan saya dikondisikan oleh Tuhan untuk diberikan kelegaan atau refreshing, serta yang namanya pemulihan atau restorasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Dalam fase-fase inilah di mana kita hidup. Fase kita sekarang, hari ini kita berada di penghujung daripada fase refreshing ini. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari saudara dan saya jangan tinggal dalam kesesakan, tapi kita masuk di dalam refreshingnya yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Jadi time of refreshing ini berbicara soal kesempatan, soal kairos. Ya, tidak semuanya dan tidak selalu kesempatan itu ada. Tetapi kesempatan itu terjadi oleh karena anugerah daripada Tuhan. Bahkan saya mau katakan lagi, sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang sangat-sangat langka sekali. Inilah sekarang waktunya, paruh waktu yang terakhir ini. Gereja, saudara dan saya, mari kita harus bisa menangkap kairosnya Tuhan. Tuhan masih berkesempatan, Tuhan masih berkemurahan untuk memberikan kelegaan, times of refreshing bagi saudara dan saya, murid-murid atau orang percaya pada akhir zaman ini. Wow, yang selanjutnya ingin saya boleh kembangkan juga, bagaimana ketika Rasul Petrus juga menunjukkan kepada kita sekalian. Lihat, Rasul Petrus menguatkan bahwa ikut Yesus, ya, menjadi orang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk saudara dan saya memiliki dan menikmati waktu kelegaan tersebut. Ya, namun demikian perlu kita ingat bahwa waktu kelegaan atau times of refreshing ini bukan sesuatu hal, ya, yang artinya terjadi waktu yang panjang. Sekali lagi, ada waktu Tuhan, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun kesempatan itulah yang harus kita respon dengan baik dan benar. Sehingga saudara dan saya, engkau akan mengalami yang namanya kelegaan di dalam setiap aspek kehidupan kita sekalian. Ya, jadi dalam rangka itu pula Rasul Petrus ingin menekankan bagi kita sekalian, di dalam masa kelegaan ini adalah waktu kairos Tuhan, waktu bagi kita sekalian untuk mengalami pertumbuhan, mengalami kekristenan yang berbuah serta berdampak bagi kehidupan dan bagi banyak orang. Tidak semua orang bisa mendengarkan kabar tentang mujizat yang besar ini. Hanya beberapa orang, hanya mungkin sekalipun kumpulan besar banyak orang yang terjadi di Serambi Salomo tersebut. Tetapi tetap masih ada batas-batasnya, terbatas. Saya percaya juga pada hari ini, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian mendengarkan berita tentang times of refreshing ini, saya percaya Allah Roh Kudus akan mengerjakannya dalam hidup kita sekalian. Kelegaan demi kelegaan yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya sekalian. Ya, jadi ikut Yesus itu sangat penting sekali. Sekali lagi, bukan beban kita ikut Yesus. Bukan sekalipun pikul salib, tetapi itu bukan merupakan sebuah beban. Tetapi anugerah yang daripada Allah. Seperti yang dikatakan, ditulis dalam Injil Matius pasal 11. Ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Allah, saya mau bacakan sebuah undangan.
juru selamat. Yang mengatakan Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, hari ini diulang kembali bagi kita sekalian. Mungkin kita kerap membaca daripada firman Allah ini, ayat ini yang sangat terkenal. Tetapi saya mau katakan ini tetap berlaku. Kairos ini masih ada bagi saudara dan saya sampai pada saat ini. Yaitu undangan Yesus Kristus yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Akibat beban berat, akibat pikulan dosa yang begitu menyesakkan kehidupan kita, maka dia memberikan jaminan, memberikan solusi, memberikan janji yang pasti, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini harus kita respon dengan sungguh-sungguh dan benar. Tidak ada keyakinan, tidak ada sebuah pengajaran di luar daripada iman Kristiani yang mengajarkan undangan yang dahsyat dan luar biasa ini. Marilah kepadaku, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan bukan atau refreshing bukan dicari, bukan diupayakan oleh manusia, tetapi itu adalah anugerah Allah bagi manusia. Manusia terbatas kemampuannya. Manusia terbatas akibat dari tenggelam dalam dunia yang berdosa ini. Kemana dia mesti keluar. Tidak ada kesempatan dan tidak ada daya. Selain ada sebuah kekuatan yang daripada Allah. Itulah yang tangan Yesus yang terulur. Undangannya bagi kita sekalian. Marilah kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita keraskan hati. Jangan kita artinya mengabaikan undangan pada hari ini. Mari kita segera mau datang kepada Dia. Karena hanya di dalam Dia kesesakan itu akan sirna. Yang ada adalah kelegaan. Yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap kehidupan kita sekalian. Akibat kesesakan lama-lama saudara tidak akan bisa bertahan dengan baik. Kita makin menurun kemampuannya, makin menurun daya tahannya, ujung-ujungnya selesai game. Berapa banyak orang yang sudah mengalami akan hal ini. Sekalipun dibantu dengan yang lain-lain, dibantu dengan oksigen, dibantu dengan alat-alat yang canggih. Tapi tidak bisa menyelesaikan hanya sesaat. Tetapi kelegaan yang diberikan oleh Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Itu adalah kelegaan yang permanen. Kelegaan yang kekal di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ada pikulan kuk tadi. Pikulan kuk yang kupasang. Wow, ini adalah sebuah hal yang sangat unik sekali. Dalam satu sisi dia memberikan kelegaan. Tapi dalam sisi lain dia juga memberikan kita kuk yang dipasang oleh Dia. Tapi kuk itu bukan untuk membebani. Kuk itu untuk mengendalikan. Kuk itu untuk memimpin sebagai otoritas di dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya engkau berjalan sesuai dengan arahan daripada Sang pengemudi yang dahsyat dan luar biasa kita. Dia adalah Yesus Kristus. Kita boleh diarahkan kemana, boleh berjalan menurut daripada rancangan daripada Allah. Lewat kebenaran firman Allah. Engkau dituntun senantiasa. Bukankah firman itu adalah terang bagi jalan, pelita bagi kaki kita sekalian. Inilah kuk yang dipasang. Jadi kuk itu bukan beban. Kuk itu bukan sesuatu yang menyesakkan, bukan sesuatu yang memberatkan. Tapi kuk berbicara soal otoritas Allah, pengendalian daripada Allah, kedaulatan Allah di dalam pribadi-pribadi orang-orang percaya. Engkau diperhatikan setiap hari. Engkau dijaga, dipelihara setiap hari. Bahkan setiap saat Allah selalu mendeteksi, Allah selalu memeriksa daripada sendi-sendi kehidupan kita sekalian.
Kalau ada kesesakan dalam berbagai bidang, apakah bidang kesehatan Bapak Ibu, apakah bidang ekonomi, apakah bidang bisnis, apakah bidang pelayanan, ya pelayanan juga bisa membuat sesak napas, membuat kesesakan akibat daripada yang kita layani. Peperangan melawan roh-roh kuasa kegelapan bisa menimbulkan kesesakan. Oh anakku, engkau perlu Roh Kudus, engkau perlu kuasa. Maka dia mengirimkan kuasa bagi saudara dan saya. Ini sangat penting sekali. Hanya di dalam dia kesesakan itu boleh disirnakan. Yang ada hanyalah kelegaan. Lihat. Sekali lagi, kuk yang dipasang bukan sesuatu hal yang membebankan, tetapi yang mengendalikan, yang memimpin, bahkan sekali lagi yang menjadi kedaulatan di dalam kehidupan kita sekalian. Itu yang disediakan oleh Yesus. Itu yang disampaikan oleh Petrus kepada banyak orang yang mereka tidak menyadari. Tidak menyadari. Kalau selama itu Yesus mereka musuhi, Yesus mereka benci. Tetapi itulah Yesus datang untuk membebaskan, untuk melepaskan. Maka dikatakan karena itu, yaitu apa? Dikatakan tadi, sadarlah dan bertobatlah. Maka bagian yang kedua, untuk mengalami atau untuk mendapat kelegaan, atau untuk memiliki times of refreshing yang daripada Kristus. Respon saudara dan saya. Respon orang banyak pada waktu itu. Mereka harus sadar dan bertobat. Ya, menyadari akan kekeliruan. Menyadari akan kelalaian. Menyadari akan kesalahan. Menyadari akan ketidakpercayaan. Bukan hanya berhenti sampai menyadari. Tetapi mereka harus kembali kepada kebenaran firman Allah. Ya, sangat erat sekali hubungannya antara pertobatan, antara kesadaran dan pertobatan ini dengan kelegaan. Karena ini adalah kunci pertama yang harus kita miliki. Tanpa kita bertobat, sadar dan bertobat, arti kembali kepada kebenaran, kembali kepada Kristus. Maka saudara tidak akan mendapatkan kelegaan. Tidak akan mendapat kelegaan. Ya, pertobatan dalam konteks ini, ya, pertobatan artinya meninggalkan daripada pola pikir yang salah. Yang pertama, meninggalkan pola pikir kita yang keliru akan siapakah Kristus yang sebenarnya. Akibat ketidakpercayaan, mungkin ada banyak unsur-unsur, banyak informasi yang masuk di dalam kehidupan kita. Siapakah pribadi daripada Yesus itu? Bahkan ada beberapa pengajaran yang mengurangi, bahkan yang merendahkan daripada keilahian Kristus. Mereka menempatkan Yesus adalah ciptaan, salah satu ciptaan. No, tapi Yesus adalah pencipta. Sekalipun memang ia dilahirkan, tetapi dia adalah pribadi Allah sendiri. Dalam sebuah inkarnasi yang tidak dapat dipahami oleh logika manusia. Itulah cara Allah bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan akan hal ini. Selain dia hanya mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan. Maka daripada itulah pertobatan yang penting. Yang pertama saya mau katakan adalah pertobatan berbicara mengenai perubahan daripada pola pikir. Perubahan daripada mindset kita. Dengan cara apa? Mengakui segala dosa-dosa. Mengakui segala pelanggaran. Mengakui segala kelalaian. Jadi bertobat. Tidak ada manusia pun satupun dalam dunia ini yang tidak berdosa. Semua berdosa. Kecuali anak Allah yang tunggal Yesus. Semua berdosa. Dari mulai sejak Adam sampai pada hari ini. Tidak ada yang luput daripada dosa. Semuanya dosa. Maka daripada itulah, mari kita berbalik. Mari kita bertobat. Ya, kalau dalam istilah Yunani dikatakan metanoia.
dalam istilah Yunaninya. Metanoia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani ya yang berarti perubahan pola pikir. Lihat, perubahan pola pikir, perubahan akal budi, hati dan cara hidup kita. Dari cara hidup kita yang lama, yang mengabaikan kebenaran, yang tidak menghiraukan berita tentang Injil, yang tidak memperhatikan akan kerohanian, tetapi yang berfokus hanya kepada yang lahiriah. Mari kita bertobat, mari kita tinggalkan itu. Kita memasuki atau menapaki sebuah kehidupan yang baru yang dipersiapkan oleh Allah. Yaitu perubahan. Di dalam metanoia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan berbicara soal apa? Tidak mengikuti jalan yang lama, tidak mengikuti pola pikir yang lama, tetapi harus mengenakan pola pikir yang baru. Gaya hidup yang baru. Ya, kalau tadinya tidak percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan Yesus, tetapi mari kita percaya dengan iman percaya. Sekalipun mungkin kau tidak mengalami mujizat, ya, karena kita punya iman, maka kita yakin dan percaya pemeliharaan Allah, mujizat Allah tetap terjadi waktu-waktu yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita sekalian. Jadi metanoia, bertobat, ayo bertobat, berbalik daripada pola pikir yang lama. Itu yang pertama, harus berbalik. Ya, pikiran kita jangan dikuasai oleh hal-hal yang daging, jangan yang rasional. Kalau saya tidak lihat bukti, saya tidak akan percaya. Oh, itu pola pikir yang lama. Tetapi setiap kebenaran firman Allah, Bapak Ibu harus mempercayakan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka saya terlalu percaya itu akan bekerja dan sangat efektif sekali. Ada kuasa di dalamnya. Yang kedua, saya mau kutip ayat 17. Ayat 17 dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 17. Yang mengatakan demikian, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Nah, yang kedua ini, pertobatan yang kedua, ya, atau sadar dan bertobat yang bagian kedua, bukan hanya tadi metanoia atau berbalik, tapi sekarang ada penyebabnya, ketidaktahuan. Akibat ketidaktahuan. Dalam konteks ini ketidaktahuan bukan mereka tidak tahu kalau membunuh Yesus itu adalah sebuah pekerjaan, sebuah hal yang dilakukan yang dilarang oleh firman Tuhan. Mereka tahu, tetapi mereka melakukan. Ya, oleh karena apa? Dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh dendam, dikuasai oleh rasa iri hati para pemimpin-pemimpin bangsa itu pada waktu itu. Inilah yang disebut ketidaktahuan akan makna rohani daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga mereka menutup mata hatinya, menutup hati nuraninya. Mereka membunuh Yesus, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Lihat, akibat ketidaktahuan. Ya, yang mereka pilih melepaskan, membebaskan Barnabas yang sudah jelas-jelas. Begitu banyak kejahatan yang menyengsarakan, yang menyusahkan orang banyak. Tetapi mereka pilih Barnabas yang harus dibebaskan dan memilih Yesus yang harus disalib. Inilah ketidaktahuan mereka, yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Wow, sangat berbahaya sekali. Akibat ketidaktahuan, maka nurani-nuraninya ini menjadi tumpul. Nurani-nurani manusia menjadi buta. Akibat ketidaktahuan akan kebenaran. Ada berapa banyak manusia pada akhir zaman ini. Mereka yang nuraninya dibutakan. Mereka yang tidak lagi memiliki sensitif secara hati nurani. Tapi mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Bukan hanya kepada banyak orang lain. Tapi kepada orang-orang terdekat. Kepada orang tua, kepada anak dan sebagainya. Maka timbullah sebuah malapetaka yang besar dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah komunitas. Manusia sudah makin bertambah jahat. Hari-hari ini bukan hanya sekedar manusia egois mementingkan diri sendiri. Tapi manusia saling memakan satu dengan yang lain. Hanya untuk kebutuhan-kebutuhan
dan prestis manusia yang lahiriah saja, yang bersifat sementara. Akibat daripada apa? Akibat daripada kebutaan rohani, ketidaktahuan mereka. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi ketidaktahuan ini, sekali lagi berbicara mengenai apa? Mengenai melakukan dosa. Pembunuhan daripada hati nurani yang murni dengan cara-cara daripada manusia. Ya. Kalau boleh kita ingat bagaimana para pemimpin-pemimpin agama pada waktu zaman Yesus, waktu ia diadil dalam pengadilan, baik Mahkamah Agung Kayafas atau di hadapan Pilatus. Lihat apa Pilatus melakukan. Aku tidak menjumpai kesalahan apa-apa pada orang ini. Tapi mereka para tua-tua, para pemimpin, mereka memaksakan diri, salibkan dia, salibkan dia. Sampai Pilatus harus cuci tangan. Ya, perhatikan. Artinya Pilatus tidak bertanggung jawab. Pilatus artinya mengundurkan diri daripada proses itu. Sepenuhnya adalah merupakan dipikul oleh para tua-tua daripada bangsa Yahudi. Akibat apa? Hati nurani mereka, ketidaktahuan ini. Maka daripada itu Rasul Petrus mengatakan akibat ketidaktahuan, ya, sangat-sangat mengerikan sekali berbuat demikian ketika seperti semua pemimpin kamu dikatakan. Ini ditegaskan oleh Rasul Petrus. Jadi pertobatan yang kedua adalah mari kita boleh tinggalkan ketidaktahuan. Mari kita asah kehidupan daripada hati nurani kita. Dan bagaimana caranya? Hidup benar di bawah pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Tetap setia engkau di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan melembutkan hati kita. Roh Kudus akan membukakan mata pikiran Bapak Ibu sekalian. Sehingga akan mengerti, dibukakan mata rohani kita. Mengerti akan setiap rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan saudara sekalian masing-masing. Bagian yang berikutnya, yang ketiga, masih berhubungan dengan bertobat dan sadar dan bertobat. Ayat 26. Ya, ayat 26 saya lompat. Demikian firman Allah, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, jadi pertobatan itu supaya Tuhan memimpin kita kembali dari kejahatan kita. Lihat, itu gunanya pertobatan. Dipimpin oleh Tuhan. Bukan dengan sadar, dengan kekuatan kita bertobat. Tidak, kita tidak bisa menyelesaikan dosa sendiri. Tetapi harus dipimpin. Ya, yang memimpin, ya, membangkitkan hambanya, mengutus kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu kembali. Sangat lengkap sekali. Membangkitkan Yesus Kristus untuk memberkati, untuk memimpin saudara dan saya. Keluar daripada kubangan dosa. Untuk mengembalikan hidup kita menuju kepada kebenaran. Maka kau akan dapat menikmati times of refreshing tadi. Wow. Ketika masih hidup dalam dosa, kita tidak bisa mengalami kelegaan. Hanya sungut-sungut, hanya keluh kesah, hanya kesesakan. Tetapi dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, diperuntukkan bagi saudara dan saya, supaya memimpin engkau keluar daripada kubangan dosa, keluar daripada kehidupan yang lama, keluar daripada belenggu dan intimidasi dosa. Dibebaskan, dilepaskan. Luar biasa. Saya mau katakan Tuhan dahsyat. Kuasanya luar biasa. Oleh karena itulah Petrus sekali lagi mengajak, menghimbau, ayo bertobat. Bertobat kembali kepada Yesus.
Karena hanya dialah satu-satunya sang pembebas daripada dosa. Tidak ada kekuatan lain dalam dunia ini. Bukan agama yang menyelamatkan. Bukan. Agama tidak menyelamatkan. Kekristenan tidak menyelamatkan. Tetapi Kristus Yesuslah yang menyelamatkan saudara dan saya. Bertobat itu jauh sangat penting sekali. Lihat. Bertobat. Menyadari, sadar dan bertobat. Seperti Petrus sudah mengalami akan hal itu. Ketika dia menyangkal Yesus. Sebelum Yesus disalib, berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tetapi dia sadar, kemudian dia bertobat. Sadar dan bertobat kembali kepada Yesus. Itu Petrus. Sangat berbeda dengan Yudas. Ya, Yudas ketika dia menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya, dia tidak bertobat. Dia hanya menyesal, tapi setelah itu dia bunuh diri. Beda, disinilah letaknya. Persimpangan yang sangat signifikan sekali. Menyadari, bertobat. Kalau Yudas menyesal, bunuh diri. Binasa. Silakan, mana mau pilih. Memang sama-sama menyadari, tapi tidak melakukan pertobatan. Belajar seperti Petrus, bertobat. Setelah itu Tuhan pulihkan kehidupan Petrus. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, setelah kita bertobat, baru kita bisa ikut Yesus. Ikut Yesus. Kita tidak bisa ikut Yesus tanpa pertobatan. Ini bagian yang ketiga. Tadi bagian yang pertama, saya ulang lagi. Times of refreshing adalah fokusnya sekarang. Yang kedua, untuk mendapatkan refreshing atau kelegaan, Petrus mengajak kita sadar dan bertobat. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah yang mengatakan bagi kita sekalian bahwa kita tidak bisa ikut Yesus tanpa pertobatan. Jadi harus kita bertobat untuk ikut Yesus. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, jauh lebih penting bagaimana kita harus ikut Yesus. Bertobat kemudian ikut Yesus. Ingat satu ayat yang tidak kalah penting dan Yesus tegaskan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22. Saya mau kutip. Ya, Injil Lukas pasal 9 ayat 23, ayat 23 yang mengatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Lihat, ada 3 kategori, 3 fase untuk mengikut Yesus. Menyangkal diri. Menyangkal diri. Termasuk itu menyangkal diri adalah pertobatan. Tidak mengikuti keinginannya, tidak mengikuti kata hati, tidak mengikuti apa pola pikirnya sendiri. Tetapi telah menaklukkan, telah menyangkal diri. Ini bagian daripada pertobatan. Kemudian pikul salib dan ikut Yesus. Ya, ikut Yesus. Sangat penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Menjadi murid Yesus. Menjadi orang-orang yang diperhatikan, yang diselamatkan oleh Yesus. Maka Tuhan mau kita mendapat kelegaan. Di sana Bapak Ibu, engkau akan mendapat kelegaan. Ya, hidup kita mungkin yang lama, yang banyak dosa, hidup yang sudah rusak. Hati kita yang tidak lagi, hati kita yang sudah tumpul nurani kita akan dikembalikan, akan dipulihkan. Sehingga engkau memiliki kepekaan, memiliki belas kasihan. Hati yang tergerak selalu dengan belas kasihan. Ini orang yang ikut Yesus. Ini murid-murid Yesus. Ya, jadi murid Yesus yang sudah mengalami kuasa kebangkitan. Bukan murid Yesus yang lama, tapi murid Yesus yang sudah bertobat, sudah sadar seperti Petrus. Sehingga waktu Petrus berkhotbah, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Ya, kalau memang benar-benar kita percaya kepada Kristus dan sungguh-sungguh, maka saya mau katakan inilah saatnya bagi kita. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk menikmati kelegaan
yang daripada Tuhan. Jadi times of refreshing ini tidak didapat di luar, tidak, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan sediakan lewat sebuah sikap sadar dan bertobat, kemudian ikut Yesus. Saya percaya pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan akan hal ini, ya. Karena Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan kelegaan bagi jiwa-jiwa saudara dan saya sekalian. Apabila saatnya saudara mengalami kekacauan, saudara mengalami letih lesu, saudara mengalami beban yang berat, ya, maka sekali lagi saya mau katakan, jalan yang paling pasti, yang paling benar adalah ayo sadar dan bertobat, kemudian ikut Yesus. Maka di sana kau akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam hidup ini. Sesuatu yang kita miliki, mungkin pertambahan hal-hal yang materi, atau keluarga kita yang berbahagia, tidak membuat kita menjadi mengalami kelegaan. Atau mungkin ya saldo saudara bertambah, itu tidak membuat kita kelegaan. Tapi yang membuat saudara menjadi lega, yaitu bagaimana hidup kita menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan, serta saudara dan saya menjadi murid-murid Yesus. Sekalipun pikul salib. Ya, sekali lagi, pikul salib itu adalah kuk yang ditaruh oleh Yesus. Supaya kita aman, nyaman dalam hidup ini. Saya percaya hari ini Roh Kudus akan bekerja lebih dalam lagi bagi saudara dan saya, maka engkau bukan hanya sekedar engkau menjadi orang-orang Kristen, orang-orang murid Yesus, tetapi engkau juga memiliki kelegaan demi kelegaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri daripada firman Tuhan atau ibadah online ini, lewat ibadah pada hari ini, Minggu hari ini, kita juga melakukan perjamuan kudus, ya. Setiap minggu pertama dalam bulan pertama, minggu pertama tiap bulan ada perjamuan kudus. Namun perjamuan kudus bukan sesuatu hal yang rutinitas, tetapi adalah sebuah kemutlakan bagi orang-orang percaya. Silakan Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, engkau mempersiapkan perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur, supaya boleh bersama-sama. Dan saya percaya sekalipun waktu, jarak yang memisahkan kita, tapi roh Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau dimanapun Bapak Ibu engkau berada. Mari kita siapkan anggur dan roti sebagai sarana untuk masuk dalam perjamuan kudus. Roti yang adalah tubuh Kristus, yang telah dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan pelanggaran umat manusia di bumi ini. Kemudian anggur berbicara mengenai darah Yesus yang tercurah, yang tertumpah di atas bukit Golgota. Di atas salib, Yesus sudah menyurahkan sehingga dia berkata, sudah selesai. Karya penebusan Allah selesai sampai titik darah yang terakhir yang mengalir daripada pribadi Yesus. Mari saudara sekalian, saya boleh mengundang kita berdiri sekalian semua di tempat Anda masing-masing. Dan dengan penuh hikmat kita boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa sekali lagi. Bapa Allah dalam surga, pimpinlah kami Tuhan. Sebentar kami juga akan melakukan perjamuan kudus yang adalah sakramen yang ditetapkan sendiri oleh Tuhan Yesus untuk kami boleh menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus, Tuhan pimpin perjamuan kudus ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita angkat tubuh Kristus sebagai tanda kita menghormati kelayakan dan keutamaannya di dalam kehidupan kita. Serta dengarkanlah firman Tuhan, nanti kita makan secara bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sah dalam iman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya. Di dalam
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan yang adalah darah Yesus, darah perjanjian, darah anak domba Allah yang mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran dan menyelesaikan setiap hutang dosa-dosa manusia. Dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang sah dalam iman, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. 2001 tahun yang lalu. Hamba percaya Tuhan, sampai pada hari ini kuasanya tidak berubah, kekal selama-lamanya. Kuasa untuk memulihkan, kuasa pengampunan dosa, kuasa menyembuhkan, kuasa membangkitkan, dan kuasa-kuasa yang besar untuk kami boleh menjadi saksi-saksi daripada kebenaran akan berita Injil. Seperti Petrus telah menyaksikan betapa besar kuasa dan dahsyatnya Yesus sampai ia dapat membangkitkan atau menyembuhkan orang yang lumpuh yang sudah begitu lama. Hamba percaya juga Tuhan, ketika kelumpuhan-kelumpuhan rohani terjadi, ketika nurani-nurani kami yang tumpul Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan, pulihkan Tuhan. Ada kelegaan bagi setiap kami sekalian. Ada time of refreshing yang terus-menerus mengasah, membangkitkan gairah semangat kami Tuhan untuk tetap hidup sebagai murid-murid Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Pulihkan keadaan kami Tuhan. Beri kami kelegaan masing-masing Tuhan. Kalau hari ini ada yang sakit, saudara-saudara seiman kami ada yang sakit. Orang kaum Kristiani ada yang masih di dalam akibat daripada pandemi COVID ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Dan hanya darah Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan engkau. Percaya dengan iman. Engkau akan disembuhkan oleh bilur-bilurnya, engkau telah disembuhkan. Demikian juga Tuhan yang mengalami kesesakan dalam berbagai bidang kehidupan. Apakah ekonomi Tuhan, rumah tangga, sosial, dan pekerjaan Tuhan. Hamba percaya Tuhan, engkau memberikan kami kelegaan, kelegaan demi kelegaan Tuhan. Ketika kami bertobat, sadar dan bertobat, serta mengikut Yesus menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkati Tuhan, jemaat dan saudara-saudara kami yang melakukan ibadah pada hari ini. Hamba percaya Tuhan, setiap orang percaya, orang Kristen di seluruh muka bumi ini Tuhan, mereka sudah terima keselamatan daripada Tuhan, mereka bertumbuh dalam pengenalan benar, bahkan menjadi saksi-saksi kebenaran di dalam kehidupannya. Sekarang kami boleh mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, kiranya turunkanlah berkat atas kami sekalian. Saudara-saudara yang sah dalam iman, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.